Oke, halo, assalamualaikum. Eh, Pada kali ini kami dari kelompok 9 akan membawakan materi terkait dengan akuntansi dan koperasi syariah. Sebelum itu perkenalkan, ada saya kelompok 9 sebagai moderator yaitu Muhammad Januar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dan saya Pipena Branko. Oke, kita akan langsung mulai kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Memahami konsep akuntansi syariah, tujuan dan harapan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk sesi ini memberikan wawasan berharga tentang akuntansi syariah dan koperasi. Latar belakang makasih syariah, prinsip dan standar TSAK. Makasih syariah, koperasi. Pengertian koperasi syariah, dasar hukum dan prinsip utama. Koperasi syariah berlandaskan pada ta'awun. Yang pertama, koperasi syariah berlandaskan pada ta'awun. Yang kedua, anggota adalah pemilik dan pengguna layanan. Yang ketiga, dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 1992. Keempat, PSK 108 mengatur aspek akuntansi. Yang kelima, menjamin keadilan dalam kegiatan tujuan dan prinsip koperasi syariah. Tujuan koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara halal dan adil, menciptakan ekonomi yang berkeadilan menurut prinsip syariah. Prinsip dasar prinsip koperasi mencakup sukarela, transparansi, demokrasi, dan keadilan dalam bergerak serta kemandirian dalam operasional. 3. Keadilan ekonomi. Koperasi syariah mengusung keadilan ekonomi sebagai landasan dan memastikan setiap anggota dapat meraih manfaat tanpa ada eksploitasi dalam transaksi. Produk dan aset koperasi. Yang pertama ada simpanan pokok. Simpanan pokok pertama simpanan pokok, yang kedua ada simpanan wajib dan yang ketiga ada simpanan sukarela. Oke, cerita dan teman saya. Materi selanjutnya pendapatan dan distribusi SHU. Sumber pendapatan koperasi syariah yaitu yang pertama margin dari penjualan produk dan layanan, yang kedua biaya sewa atas properti yang dimiliki, yang ketiga keuntungan dari bagi hasil anggota koperasi, yang keempat distribusi SHU berdasarkan kontribusi anggota, yang kelima alokasi untuk zakat dan kegiatan sosial, yang berikutnya pengertian dan dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum akuntansi syariah, koperasi syariah, tatamu sebagai perlindungan finansial mutual. Dasar hukum Quran Surah Al-Maidah ayat 2 DSM MUI Papua. Yang ketiga PPJK nomor 69 tahun 2016 dalam regulasi. Yang kelima PSAK nomor 108 untuk akuntansi syariah. Yang berikut prinsip dan akad akuntansi syariah. Prinsip dasar akuntansi syariah yaitu akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip ta'awun, mendorong solidaritas dan saling membantu dalam menghadapi risiko kepada anggota dan peserta secara adil. Yang kedua, akad yang digunakan yaitu kontrak dalam akuntansi syariah seperti tabaru dan wakalah bil-ijrah, memastikan transparansi serta keadilan dalam pengelolaan dana peserta dan klaim. Yang berikut keamanan dan kepercayaan akuntansi syariah yaitu menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan transparansi, mencegah praktik riba dan gagal untuk meningkatkan kepercayaan anggota dalam berpartisipasi. Yang berikut struktur dana dan operasional. Yang terdiri dari dana tak baru, dana peserta, dan dana berubah. Yang berikutnya pengertian koperasi syariah dan asuransi syariah. Tujuan dan fungsi koperasi syariah
Saya membuka pembahasan yang pertama pada tahun 2020. Yang kedua, meningkatnya penggunaan teknologi finansial. Yang ketiga, integrasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, tantangan dalam pemerintahan finansial. Yang kelima, kebutuhan material untuk transparansi. Saran untuk peningkatan. Pertama, pendidikan. Meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip syariah akan memperkuat kendali koperasi dan asuransi, menciptakan komunitas yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Yang kedua, manajemen. Memperkuat pengelolaan dan sumber daya manusia dalam koperasi dan asuransi akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional, menjamin keberlanjutan usaha. Yang ketiga, inovasi. Pengembangan produk syariah yang inovatif dan menarik akan membantu menarik dari anggota, memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi dalam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Tosari, saya dari kelompok 9, dan saya akan membacakan penutup, kesimpulan dan kesimpulannya saja. Baik, yang pertama kesimpulan. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang didirikan atas dasar nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip tolong menolong, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan, koperasi syariah menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama melalui mekanisme usaha yang halal, bebas dari riba, gharar dan praktik lainnya yang dilarang dalam syariat. Landasan syariat koperasi ini berasal dari Al-Quran dan hadis, terutama terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan dan pelanggaran mengambil harta secara batil. Di samping itu, koperasi syariah juga memiliki dasar hukum formal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang berkoperasian, peraturan pemerintah serta berbagai pedoman teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM yang mengatur operasional koperasi syariah secara lebih rinci. Tujuan koperasi syariah tidak hanya meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya, tetapi juga membangun kesejahteraan sosial yang sesuai dengan nilai moral Islam. Konsep ini diwujudkan melalui dua fungsi penting, yaitu tahsil atau mengamankan manfaat dan ibqa mencegah kerusakan. Dalam praktiknya, koperasi syariah berupaya memastikan bahwa setiap transaksi membawa kemaslahatan baik bagi individu maupun masyarakat luas. Dengan demikian, koperasi syariah bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga instrumen sosial dan spiritual dalam membangun tatanan ekonomi yang adil. Kemudian prinsip-prinsip koperasi syariah seperti kesukarelaan, keterbukaan, demokrasi, keadilan dalam pembagian SHU, kompensasi terbatas terhadap modal, serta kemandirian menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan operasional. Prinsip demokrasi diwujudkan melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan prinsip keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan yang memperhatikan kontribusi dan partisipasi anggota, bukan hanya modal yang disetor. Kemudian itu saja. Terima kasih. Oke, sekian dari Bapak. Saya ingin bertanya, kami memberikan pertanyaan bagi kelompok. Saya ingin bertanya sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman yang telah memberikan kesempatan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kami Romo Sembilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.